Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, perkenalkan saya Sekar Yugalbia selaku mahasiswa semester 5 Psikologi Universitas Andalas. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai podcast Psypros, yaitu Psikologi Prospek, di mana ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Pendidikan dan Profesi Hima Prodi Psikologi Universitas Andalas. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya di tiap episode dari podcast Psypros ini kita akan membahas prospek dari psikologi yang berbeda-beda. Dimana pada episode 1 kemarin kita sudah membahas mengenai prospek dari psikologi industri dan organisasi. Dan tentunya pada podcast kali ini, episode 2 ini kita akan membahas prospek mahasiswa dalam lingkup psikologi forensik. Dan teman-teman, kita udah mengundang pembicara yang luar biasa banget, yaitu Ibu Septi Mayangsari, MC Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sekar. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, senang bisa bergabung di podcast ini ya. Iya Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah berkenan nih nantinya memberikan atau sharing-sharing terkait pengalaman Ibu di psikologi forensik ini ya Bu. Oke, baik. Insya Allah kita akan bercerita lebih banyak lagi nanti ya tentang psikologi forensik. Oke Bu, nah jadi sebelum kita menjawab penasaran teman-teman semua terkait gimana sih sebenarnya prospek dari psikologi forensik ini Bu, boleh nih Ibu sharing-sharing dulu pengalaman Ibu selama perkuliahan mulai dari tingkat sarjana sampai tingkat magister ini Bu. Oke, baik. Sebelumnya, jadi waktu saya kuliah S1 ataupun tingkat sarjana, mata kuliah psikologi forensik ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan. Jadi tidak wajib untuk diambil, yang diambil hanya yang berminat saja. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan ke Magister Psikologi Profesi dengan jurusan klinis anak dan remaja. Nah, pada saat itu masih tidak ada juga ibaratnya itu psikologi forensik ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di kemagisteran profesi. Jadi memang waktu kuliah fokusnya memang lebih ke klinis anak dan remaja. Nah, ketika sudah bekerja ataupun menjadi salah seorang dosen di psikologi prodi psikologi FK Unan pada tahun sekitar 2016-2017, prodi kita itu bekerja sama dengan Balai Besar Diklat Kemensos atau Kementerian Sosial gitu. Nah, jadi waktu itu penandatanganannya itu langsung di Jakarta dengan Menteri Sosial saat itu Ibu Khofifah Indra Parawangsa dan Pak Yantri Maputra sebagai Kepala Program Studi Psikologi untuk membentuk suatu rumah konseling ataupun dulu dinamakan dengan Rumah Ceria. Jadi disitulah di Rumah Ceria itu menjadi wahana untuk mahasiswa juga bisa magang di sana. Kemudian dari sisi Kemensosnya, ibaratnya itu merupakan biro konseling untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi bisa sebagai korban, bisa sebagai pelaku. Nah, di situ tentu membutuhkan dosen ataupun psikolog yang bisa membantu di biro tersebut. Nah, salah satunya adalah saya, di mana disitulah mulai bergelut ataupun mulai menekuni psikolog forensik itu sendiri. Jadi kurang lebih kalau dihitung ya dari tahun 2017 sampai sekarang gitu sekarang. Ya, tadi kan berarti Ibu dari kuliah itu ada nggak sebenarnya ketertarikan dari internal Ibu sendiri? Nah, sebenarnya kalau dari kuliah ya memang waktu S1 kan kita masih umum ya, kita masih belajarnya secara umum dan memang lebih memiliki ketertarikan dengan klinis, tapi pada saat itu memang terpikir bahwa sepertinya saya cocok ini di klinisnya klinis sosial ibaratnya. Jadi waktu itu belum begitu tertarik dengan ibaratnya tumbuh kembang ataupun anak-anak berkebutuhan khusus, tapi memang lebih kepada permasalahan-permasalahan klinis yang menyangkut sosial, seperti misalnya anak dalam daerah bencana ataupun anak yang berhadapan dengan hukum. Dan waktu itu pernah salah satu kasusnya yang diangkat adalah anak yang mengalami kekerasan seksual, ibaratnya anak yang diperjualbelikan. Nah, disitulah mulai tertarik dan mulai terpikir bahwa
ya itu sepertinya hal-hal yang seperti ini yang lebih menantang bagi saya gitu. Mungkin bagi yang lain beda-beda gitu kan, tapi interest atau preference-nya ya memang lebih ke sosial klinis pada saat itu gitu. Jadi ketika mendapatkan kasus anak yang diperjualbelikan itu, disitulah menarik karena kasus tersebut juga seperti diangkat untuk dijadikan salah satu bahan yang diujikan saat ujian PKPP bersama HIMSI gitu. Oh, berarti emang sebenarnya ada ketertarikan dari emang minat Ibu ya, Bu. Kalau untuk ini, Bu, psikologi forensik ini kan terkait dengan permasalahan kasus-kasus seperti itu ya. Untuk kasus seperti itu yang Ibu paling tertarik banget itu di mana, Bu? Selain anak yang tadi, Bu. Jadi itu kan pada awalnya memang langsung kayak bertemunya dengan anak yang diperjualbelikan atau anak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi atau psikologi forensik ini kan kita tahu bahwa memang bagaimana dunia psikologi kita itu bercampur ibaratnya itu dengan ilmu hukum gitu kan. Bagaimana kita sebagai seorang psikolog ataupun asisten psikolog itu ilmunya dipakai untuk kepentingan proses pengadilan misalnya ataupun proses kepentingan hukum lah gitu. Nah jadi kalau dari sekian banyak kasus yang memang sebenarnya dominannya itu memang kasusnya itu adalah kasus yang bergerak di kekerasan pada anak sebagai korban gitu, walaupun ada 1-2 yang memang anak sebagai pelaku. Nah anak sebagai korban ini dominannya memang kekerasan seksual. Kenapa? Karena di kekerasan itu kan kita tahu ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, misalnya ada anak yang diabaikan. Nah, kalau kekerasan seksual ini kenapa menjadi dominan? Karena ibaratnya itu saksinya itu nggak ada gitu. Jadi kejadian ataupun peristiwa tersebut ya memang tidak ada saksi, dan biasanya anak juga kurang bisa untuk memahami apa yang sudah terjadi pada dirinya. Jadi kalau bisa kita bayangkan misalnya pernah dulu dapat kasus anak umur 3 tahun gitu misalnya kan. Nah, anak umur 3 tahun kan tentu untuk berbicara aja dia sulit untuk menjelaskan lah. Berbicara mungkin dia sudah bisa, tapi untuk mengungkapkan peristiwa, menjelaskan secara detail, secara runtun, kronologis peristiwa itu tentu sulit gitu. Nah, sebenarnya semakin kecil umur anak tentu itu menjadi tantangan yang cukup berat gitu kan untuk kita bisa memperoleh data ataupun informasi mengenai kejadian tersebut. Nah kan kalau dalam hasil psikolog forensik itu dia akan menerangkan bahwa apakah anak tersebut mampu misalnya untuk apakah anak tersebut mampu dan apakah kejadian itu patut diduga kebenarannya. Nah untuk mencapai kesimpulan itu tentu perlu usaha yang lebih kalau anaknya yang semakin kecil gitu. Tapi selain kekerasan seksual, ternyata ada juga beberapa kali diminta untuk memeriksa kondisi psikologis anak yang menyaksikan pembunuhan salah satu orang tuanya. Jadi misalnya ayah membunuh ibunya atau ayah meracuni ibunya dan kejadian itu berlangsung di hadapan anak gitu. Nah, jadi itu yang ibaratnya cukup terkesan ataupun meninggalkan kesan karena tentu selain pemeriksaan kita di saat pemeriksaan tentu itu menjadi tantangan ya, bagaimana kita tidak bisa sebebas lah istilahnya untuk mengungkit kejadian yang sebenarnya sangat traumatis bagi si anak dan membuat dilema bagi si anak juga, dan juga bagaimana sebenarnya dalam pemeriksaan itu kita juga bisa melakukan beberapa tindakan agar anak tersebut ibaratnya psikologisnya itu menjadi lebih baik gitu. Oh iya Bu, kalau untuk mengungkap traumatis dari anak itu di psikologi forensik sendiri apakah ada tes secara formalnya atau melalui misalkan metode observasi, wawancara gitu Bu untuk mengungkap sebenarnya kebenaran? Kalau untuk kejadian yang traumatis baik itu misalnya kekerasan seksual ataupun hal-hal lain, untuk di psikologi sendiri karena kita udah profesi tentu kita akan mengungkapnya itu dengan berbagai macam alat tes gitu kan, karena kita memerlukan informasi tersebut mulai dari kita memeriksa secara
intelektualnya, apakah anak ini ada masalah nggak dengan gangguan intelektualnya, karena diharapkan kan IQ-nya normal ya, sehingga dia memang sesuai dengan umurnya, ataupun kebanyakan anak lain sesuai dengan umurnya gitu. Nah, kemudian selain secara intelektual, kita juga ingin melihat bagaimana kepribadian anak ataupun remaja tersebut. Apakah dia memang anaknya yang seperti tertutup, ataukah dia memang terbuka, mudah dengan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, karena kita bekerja dengan anak, berarti alat-alat tes kita itu akan menyesuaikan dengan usia anak gitu. Baik itu dalam mengungkap need-nya, misalnya kita menggunakan CAT ataupun hal-hal lain, misalnya kita ingin melihat relasi dia dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan sekolahnya, kita menggunakan alat tes FSCT. Jadi selain tentunya akan ada alat tes lain, baik itu secara informal, maksudnya tentu kan kita pertama kali ketemu nih, kita ibaratnya orang asing, dan anak juga masih dalam situasi yang belum tentu sudah stabil gitu. Nah, tentu kita akan melakukan berbagai macam pendekatan atau membangun raport dengan misalnya mengajak dia bermain, menggambar, dan lain-lain sebagainya, sebelum tentunya kita melakukan wawancara, observasi, wawancara dengan significant others. Jadi memang ibaratnya disesuaikanlah alat tes psikologi yang akan kita pakai dengan kondisi dan usia anak saat itu gitu. Oke, baik Bu. Kan tadi kan selain untuk mengungkap kasus mengenai kekerasan anak dan lain sebagainya, itu ada nggak Bu bentuk-bentuk lain lagi, bentuk-bentuk karir selain itu di peminatan forensik ini Bu? Oke, baik. Nah, kalau yang tadi itu ibaratnya kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan psikologis. Nah, sebenarnya untuk psikolog forensik ataupun asisten psikolog forensik ini kan ada ujian kompetensinya. Ibaratnya kita kalau mau serius ataupun kita mau menggeluti bidang ini, baik itu tamatan S1 ataupun tamatan profesi, kita harus kayak ikut ujian BNSP atau ujian kompetensi, sehingga itu diakui oleh negara gitu kan. Nah, karena kita bekerja dengan ranah hukum, tentu ibaratnya kita nggak bisa main-main nih. Kita akan menghadapi persidangan, yaitu tadi contoh lainnya. Kita setelah melakukan pemeriksaan, kita membuat laporan, kemudian kita di BAP oleh polisi, dan kita juga disumpah gitu kan. Nah, jadi kita harus kayak benar-benar tegak nih, apa dokumen yang mensahkan kita sebagai psikolog forensik ataupun sebagai asisten psikolog forensik gitu. Apa nih latar belakang kita, apa keilmuan kita, apa pengalaman kita. Nah, kemudian nanti setelah di BAP ada kasus tersebut, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi ahli di persidangan. Nah, menjadi saksi ahli itu tentu kita sudah nggak bergelutnya dengan polisi lagi. Ibaratnya kita sudah tidak berhubungan dengan polisi, tapi dengan kejaksaan ataupun hakim, ataupun yang memanggil kita jaksa, tapi kita kesaksiannya itu diminta di depan hakim gitu kan. Nah, tentu di situ juga hakim akan bertanya tentang siapa kita, apa keilmuan kita, background kita, kemudian juga pengalaman kita untuk kasus yang serupa. Dan karena kita ahli sebenarnya, kan sebenarnya saksi itu adalah orang yang melihat kejadian. Kalau kita kan ahli ya, kita hanya memaparkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki gitu. Nah, itu akan ditanya juga sebagai ahli. Jadi selain itu kita juga bisa untuk kasus-kasus perdata, ibaratnya itu misalnya ada perebutan hak asuh anak, ada masalah dalam hal warisan, ataupun ada masalah hal-hal yang terkait dengan hubungan industrial gitu. Nah, itu jadi ranah juga untuk psikolog forensik. Selain memang tadi kayak korban, pelaku, kemudian karena dia akan bergeraknya dari adjudikasi, kemudian paskanya. Jadi ibaratnya ketika warga binaan ataupun lapas gitu kan, nah itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan intervensi. Misalnya kesiapan mereka untuk berubahkah, atau bagaimana hal-hal yang diminta misalnya dari pihak lapas kepada psikolog untuk memberikan penguatan positif lah kepada para anak didik lapas tersebut gitu. Untuk
kayak mana ya Bu? Untuk sistematika dari forensik ini apakah secara tim atau gimana Bu? Nah, kalau dalam pekerjaannya dia bisa secara tim, bisa juga secara individual, bergantung. Misalnya kayak kasus sodomi, biasanya kan korban banyak. Nah, korban banyak itu kan nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Biasanya akan ada ketua timnya dengan anggota-anggota timnya yang nanti pelakunya sama tapi korbannya berbeda. Nah, mungkin kita ingin melihat kesimpulan dari masing-masing korban untuk ibaratnya menjerat pelakunya gitulah kan. Nah, tapi bisa juga secara individual kalau memang kasusnya itu memang anaknya satu, Kasus pelakunya tunggal. satu, tunggal gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan secara individual. Atau kalau kita merasa terlalu berat, misalnya kayak tadi contohnya anaknya usianya 3 tahun atau 2 tahun lewat gitu kan. Terus saya merasa kayaknya saya perlu psikolog lain nih, perlu bantuan gitu kan, karena nggak mungkin sendiri gitu kan. Nah, itu kita juga bisa mengajukan untuk meminta bantuan rekan sejawat kita gitu. Jadi bisa sendiri ya, bisa berdua, bisa juga tim kalau memang kayak tadi korbannya banyak yang sekarang misalnya yaitu kebanyakan kasus-kasus sodomi gitu yang biasanya tim. Oke Ibu, biasanya kan Bu kalau misalkan profesi ini kan ada asosiasi atau himpunannya Bu. Nah kebetulan untuk psikologi forensik ini ada Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Nah boleh nggak itu Ibu memberitahukan gambaran secara umum gimana sih sebenarnya APSIFOR ini Bu? Oke, ya, jadi kalau untuk asosiasinya kita di bawah HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Salah satu di bawah HIMSI adalah APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Nah, APSIFOR ini mungkin akhir-akhir ini ya kita sudah melihat ataupun mendengar gaungnya di media televisi gitu kan. Jadi ibaratnya ilmu psikologi forensik ini mulai muncul gitu kan, dan mulai ada perbaikan. Jadi benar-benar orang yang disebut psikolog forensik lah yang seharusnya bisa menjadi menjadi orang yang terlibat dalam suatu kasus ataupun proses hukum tersebut. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya kan kalau kita tamat S1 kan masih umum. Kemudian kalau kita tamat S2 pun misalnya kalau profesi kan profesinya klinis, klinis anak, klinis dewasa, pendidikan ataupun PIO. Nah, sebenarnya gimana untuk menjadi psikolog forensik ini kan tentu kita perlu menambah, ada misalnya memang psikolog forensik terapan ibaratnya, atau psikolog forensik science yang ada di luar negeri gitu kan. Nah, tapi kita juga bisa kayak menambah dengan pelatihan-pelatihan gitu terkait kompetensi yang akan diuji cobakan nanti. Nah, di APSIFOR itu sendiri, jadi bergabunglah orang-orang yang memiliki, pertama pasti minat lah ya, kemudian memiliki minat, kemudian pengalaman, kompetensi. Kompetensi ini sebenarnya ada yang memang sudah diujikan oleh BNSP, ada yang masih menunggu giliran ataupun masih belum, yang berkumpul, yang akan sama-sama untuk membantu penegakan hukum di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering melihat ya, misalnya ada di beberapa persidangan psikolog forensik juga terlibat, atau misalnya ada di beberapa kasus misalnya penemuan mayat kah, atau kasus-kasus kematian yang tidak diketahui sebabnya. Nah, itu juga mulailah diundang psikolog dari APSIFOR ini. Nah, APSIFOR ini sekarang ketuanya itu adalah Mas Nail atau Nathanael yang salah seorang dosen di di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebelumnya menggantikan Bu Reni yang menjadi psikolog di rumah sakit di Cilacap gitu. Nah, Mas Nail ini tamatan dari magister psikologinya sudah, kemudian dia sambung lagi untuk program berikutnya itu di bidang forensik di, kalau nggak salah saya, di Belanda. Nah, kalau APSIFOR ini dia punya perwakilan wilayah ibaratnya. Jadi misalnya kayak kita di Sumatera Barat, kita juga punya APSIFOR Sumatera Barat gitu. Nah, tapi kalau di Sumatera Barat ini masih belum terlalu banyak yang
tadi yang ikut ujian kompetensi. Jadi sebenarnya kalau Apsifor ini kan sistemnya kan kerjasama ya. Jadi mana yang terdekat, misalnya ada kasus, itulah yang biasanya akan membantu gitu. Nah, Apsifor Sumbar ini sebenarnya sudah berdirinya udah lama gitu kan, sudah cukup lama, udah sekitar ini periode kedua kalau nggak salah saya, nanti akan dilakukan muswil bulan Desember untuk periode ketiga atau lebih lama daripada itu, tapi karena saya mengikutinya dari yang ya sebelumnya, sekarang, kemudian nextnya gitu. Nah, jadi Apsifor ini ya itu memang salah satu organisasi yang diakui oleh HIMSI sendiri gitu, menjadi bagian dari HIMSI sendiri untuk fokus ke forensik. Nah, sebenarnya di situ tuh tidak hanya terdiri dari psikolog, ibaratnya tidak hanya terdiri dari profesi, tapi juga seperti yang saya bilang tadi minat. Nah, minat itu kan misalnya S1 kita berminat menjadi asisten psikolog, membantu, ataupun para profesor ataupun dewan pembina yang melakukan penelitian-penelitian di bidang tersebut. Misalnya profesornya ada kayak Prof. Kuncoro misalnya, dan Adrianus Melilea kalau nggak salah. Nah, seperti itu juga membantu penelitian-penelitian dalam bidang forensik itu sendiri gitu. Bu, seperti yang sempat Ibu mention tadi mengenai perbedaan psikologi forensik terapan dan sains, itu gimana ya Bu perbedaan? Oh, sebenarnya sama saja sih, karena kan dia memang ibaratnya itu psikologi forensik terapan kalau di Indonesia kan, seperti dulu misalnya di Universitas Indonesia. Kemudian kalau di luar negeri kan juga masih yang S2 ya, yang S2-nya itu terapan sains gitu kan. Kan ada salah seorang alumni kita juga, Kak Salwa ya, Salwa 2018, dia lulus LPDP untuk ambil ilmu psikologi forensik S2-nya gitu. Jadi memang karena mungkin kita ulang lagi ya. Jadi peran psikologi forensik ini dalam dunia hukum itu kan ada 3. Ada psychology in law, di mana kita membantu, kita sebagai tamu lah, kita diundang membantu untuk proses kepentingan hukum, misalnya melakukan pemeriksaan, kita juga melakukan saksi ahli. Kemudian ada psychology and law, kita dan hukum itu sama-sama bekerja untuk kemajuan dari hukum itu sendiri. Jadi maksudnya kita memberikan sumbangsi berupa penelitian, hasil penelitian. Nah, jadi di situ juga nggak hanya orang yang profesi ibaratnya kan, atau psikolog yang sudah menjadi profesi, tapi juga bisa untuk tamatan magister sainsnya ataupun magister terapannya. Dan yang terakhir psychology of law gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak langsung psikolog forensik itu ataupun Apsifor itu hanya terdiri dari psikolog forensik saja gitu. Tapi ya seperti tadi ada juga tentunya akan sangat berguna penelitian-penelitian di bidang psikologi forensik. Banyak juga misalnya kan mahasiswa psikologi atau alumni yang meneliti misalnya di lapas, kemudian apa yang mau dilihat di anak didik lapas tersebut gitu. Nah, itu kan terkait dengan psikologi forensik atau korban kekerasan seksual yang sudah berlangsung dari dia masih kecil, bagaimana proses growth-nya dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu sangat penting bagi kita para profesi ini untuk membaca hasil penelitian tersebut, karena dalam membuat laporan HPP psikologi forensik itu dia juga ada hasil penelitian gitu. Jadi ibaratnya kayak kita membuat pembahasan di bab 4 gitu kan dalam skripsi, kenapa bisa terjadi begini, karena menurut teorinya begini begitu gitu. Oke, berarti kan emang karir di psikologi forensik ini sangat kompleks ya Bu? Iya, cukup banyak sebenarnya. Jadi persiapan yang diperlukan sebelum kita terjun ke psikologi forensik ini, selain tadi adanya minat, terus juga ada tes formal untuk kita bisa bergabung ke Apsifor, itu apa aja Bu? Iya, sebenarnya kalau untuk bergabung ke Apsifor boleh-boleh aja sih kalau kita belum kompeten atau memang belum diuji cobakan gitu. Tapi yang pertama kali itu pasti
mental kayaknya. Karena saya juga pada awal, kalau boleh bercerita, pada awal pertama kali sidang menjadi saksi ahli itu saya diusir gitu. Saya diusir karena dianggap tidak kompeten. Mungkin dari segi penampilan, look, dan kurang persiapan pada saat itu. Jadi ibaratnya saya sudah datang, kan kalau sidang itu kita nunggu kebanyakan ya. Kadang janjinya jam berapa, tapi nyampe mulai sidangnya jam berapa. Rupanya udah sampai ruang sidang, kebanyakan juga sidang itu kan tertutup karena kasusnya anak dan kasusnya juga kekerasan seksual gitu kan. Nah, kemudian yaitu seperti tadi hakim akan menanyakan kompetensi kita apa gitu. Jadi kita harus prepare surat-surat yang kita punya itu apa yang membuktikan kita sudah ikut pelatihan kah, yang membuktikan kita udah ikut ujian kompetensi kah, udah membuktikan bahwa kita seorang psikolog klinis anak dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi pada saat awal itu ibaratnya kan kita awam ya terhadap dunia pengadilan, kepolisian dan lain-lain, kejaksaan, hukum. Nah, jadi ketika nyampe ke situ tentu kita mentalnya itu masih awal ya, nggak terlalu kuat untuk menghadapi pengacara karena kan ibaratnya itu pengacara pasti akan membela terdakwa atau tersangka kliennya lah gitu kan. Nah, jadi dia akan mencerca kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dengan tenang kita jawab gitu. Nah, jadi mulai dari hakim ya kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini layak sebagai saksi ahli. Kemudian bagaimana cara kita menjelaskan sehingga pengacara tersebut tidak terlalu mencecar lah istilahnya gitu. Dan kita tidak terperangkap dengan omongan kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya ya selain ilmu, selain kompetensi mungkin kita sudah bagus lah di situ kan. Tapi kalau mental kita juga nggak kuat menghadapi situasi persidangan, itu juga nggak efektif, nggak akan berjalan dengan lancar. Nah, sebenarnya sebelum ke sidang kita kan akan menghadapi kasus ya. Nah, itu juga diperlukan mental yang kuat karena terkadang kasus itu ibaratnya anak kecil yang diperkosa ayahnya gitu, anak kecil yang diperkosa kakeknya. Nah, itu kan kita secara emosi kan buruk ya, secara emosi itu akan terserap dengan energi kita juga akan habis, emosi kita juga akan jadi negatif. Nah, pada saat awal-awal dulu kalau saya punya tips itu setiap habis pemeriksaan atau habis sidang itu saya kayak pergi kemana dulu, pergi makan kah, pergi nonton kah, karena kayak nggak mau membawa hal-hal buruk itu ke rumah gitu kan, atau mengganggu pekerjaan kita yang lain. Apalagi kayak misalnya kita belum menikah, terus kan kasusnya itu kan bener-bener kadang istilahnya sevulgar itulah. Kasus-kasus yang diceritakan anak itu kan kalau mental kita nggak kuat tentu ya pasti akan berimbas negatif lah pada diri kita. Jadi yaitu mental diperlukan kalau kita memang berminat. Kemudian yaitu kalau kita memang berminat, selain mental diperlukan, kita akan ingat kita memasuki dunia hukum yang nggak main-main. Ibaratnya kesaksian kita itu berpengaruh terhadap putusan hakim gitu, keadilan orang lain gitu. Jadi benar-benar pelajari kasusnya gitu, benar-benar saat berhadapan dengan korban ataupun pelaku ya benar-benar kita baca. Jadi memang kayak kita perlu baca jurnal lagi, seperti yang saya bilang tadi kan, penelitian-penelitian dalam bidang psikologi forensik itu ibaratnya untuk membahas kenapa hal tersebut terjadi, karena memang hakim juga tahu kita ahli bukan saksi yang melihat langsung. Kita berbicara itu dengan keilmuan kita gitu. Kemudian ya kita patuhilah prosedur dalam peradilan itu sendiri, BAP misalnya sumpah, kemudian tanda tangan itu seperti apa pentingnya, kemudian apa yang kita tanda tangan itu kita baca dulu, dan hal lain yang sebenarnya kayaknya kecil tapi ibaratnya antisipasi lah, persiapan bagi kita juga gitu. Ya berarti memang sangat-sangat kompleks, perlu mental, ketelitian. Iya benar, karena kita ibaratnya tuh nggak main-main gitu kan. Sebenarnya kerjaan psikologi kan memang nggak main-main ibaratnya. Kita pun di klinis kita mendiagnos orang kan
ibaratnya itu akan dibawa seumur hidup sama dia gitu. Kemudian di PIO juga kita seleksi orang kan, itu nasib orang kan dia yang harusnya kita terima tapi kita nggak terima atau sebaliknya. Nah sebenarnya ya itu sebenarnya hampir sama sih, tapi karena kita bergandengan dengan hukum ini, dan kalau kita dengar kata hukum kan kebanyakan orang kayaknya udahlah nggak usah berurusan dengan hukum, kalau bisa pun nggak usah kita jadi saksi gitu kan, karena itu kayak buat kita ribut sendiri, nanti orang gini gitu. Nah itu yang sebenarnya harus memang dilebihkan lah mungkin. Kalau basicnya mungkin kita sudah punya lah gitu. Oke Bu, karena emang sangat kompleks, ada nggak Bu pesan buat Ibu, pesan dari Ibu buat mahasiswa yang ingin memilih peminatan forensik ini Bu? Nah sebenarnya akhir-akhir ini kayak mungkin ada beberapa mahasiswa yang tertarik ya, mulai dia dari nonton film Korea, karena kan film Korea itu kalau bahas tentang psikologi forensik ataupun psikolog forensik itu sangat, ibaratnya itu sangat menarik lah, maksudnya tuh tentang pembunuh berantai lah, tentang pemerkosaan anak lah, tentang saksi ahli yang ternyata autis lah gitu. Nah jadi mungkin di situ awal-awal kayak ibaratnya perkenalan gitu kan, dan kemudian gara-gara nonton mungkin tertarik gitu, atau gara-gara belajar kan juga sekarang jadi mata kuliah wajib dan pilihan kan, jadi kelasnya sangat penuh gitu kan. Nah kalau memang tertarik ya berarti kita harus belajar untuk, misalnya kita S1, sebenarnya bukan berarti harus S2 kan, seperti saya bilang. S1 berarti kita ikuti kompetensi yang diperlukan. Untuk S1 itu apa? Kita bisa melakukan criminal profiling, kita bisa melakukan otopsi psikologi, kita bisa melakukan wawancara berbasis CM dan CI untuk tersangka ataupun korban. Nah itu mungkin secara teori kita sudah dapat, tentu kita harus melakukannya. Ibaratnya selain dengan tugas, bisa jadi kita membantu psikolog yang bergerak di bidang forensik, misalnya menawarkan, Bu saya ingin mencoba, atau kita berminat, kita terlibat kan, atau kemudian atau ya itu dari penelitian juga bisa gitu, sehingga nanti di penelitian itu kita bergaul dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak-anak yang menjadi ibaratnya penyintas ataupun korban dari suatu tindak kekerasan gitu. Nah jadi hal-hal tersebut makin ibaratnya selain teori ada pengalaman. Nah, ada pengalaman, kemudian ya kita sahkan lagi kalau memang kita mau terjun, ya bisa kita sahkan dengan ikut ujian BNSP, atau kita sahkan lagi dengan ikut yaitu tadi kayak keilmuan, kita mau ngambil S2 di bidang forensik kah, atau kita ngambil S2 tapi sekarang kan udah berbeda ya, forensik magister dan profesi. Jadi sebenarnya dua-duanya itu bisa gitu. Nah tinggal kita mengarahkan arah minat penelitian kita dan arah pengalaman kita di situ gitu. Oke Bu, tadi kan untuk mahasiswa yang beneran udah mantep niatnya mau ke forensik nih Bu. Nah untuk yang terakhir ini pesan untuk seluruh mahasiswa yang masih banget bingung untuk memilih peminatan yang akan dipilih itu Bu. Nah kalau bagi mahasiswa yang masih bingung, masih galau, masih dilema, apalagi kalau udah semester 7 atau semester 6, itu kayaknya harusnya sudah mulai memantapkan diri gitu kan. Apalagi kan sekarang sistem pendidikan kita juga sudah memudahkan, kita nggak perlu belajar kedua-duanya. Kalau kita memang mau jadi profesi psikolog, ya kita tinggal menunggu prodi psikologi UNAN buka profesi ataupun buka magister kalau kita memang bidangnya pengen di arah-arah penelitian atau menjadi akademisi kah, menjadi ilmuwan gitu. Jadi kalau dulu dosen saya bilang bahwa psikologi ini akan bisa hidup dimanapun selama ada manusia gitu. Jadi jangan takut kita ibaratnya untuk memulai dan mencoba. Apalagi kan dunia sekarang
semakin memudahkan lah ya istilahnya. Orang juga udah kita aware. punya media sosial dan orang sudah aware. Kita yang basicnya psikologi kok nggak bisa ya buat konten-konten yang bermanfaat misalnya kan. Bahkan salah satu profil lulusan dari psikologi UNAN itu sebenarnya menjadi konten kreator memang karena mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai konten psikologi itu diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak paham psikologi gitu, menggunakan istilah-istilah psikologi yang hanya trending atau viral saja gitu, dan mereka bangga dengan diagnosis diri sendiri. Gitu Nah itu kayak jadi privilege itu yang harus kita benarkan ibaratnya kan, sama-sama kita benarkan. Jadi ibaratnya seperti yang dibilang oleh dosen saya ya, selama masih ada manusia sebenarnya disitulah psikologi itu bisa berkembang, tinggal caranya saja apakah kita memang mau jadi pekerjaannya seperti apa atau karir kita mau seperti apa. Jadi untuk yang semester 5, kalau semester 1 ya masih baru ya, mungkin masih belum banyak yang bisa membedakan antara psikolog dengan psikiater ya. Itu masih semester 1 gitu kan. Semester 2 mulai menghadapi realita kehidupan di psikologi. Oh ternyata psikologi ada belajar statistik, kok psikologi ada belajar ini, ada belajar itu gitu kan, kalau yang kurikulum lama gitu kan. Nah kemudian enaknya sekarang kurikulumnya itu udah mulai memang spesifik psikologi gitu kan. Semester 3 kita mulai banyak pengalaman kan, apalagi dengan ikut hima, misalnya hima ada kegiatan pengabdian panti asuhan kah, ada kegiatan apa mulai kayak ini juga kan untuk awareness kesehatan mental secara lebih luas dengan adanya podcast, dengan adanya media sosial tadi ataupun hal-hal lain gitu, seminar. Kemudian akhirnya nanti di semester 5 kita mulai ibaratnya itu mulai memilih peminatan kita yang mana, karena kurikulum kita juga yang baru ini kan menyesuaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu S1 tuh umum gitu. S1 itu sebenarnya umum dan harusnya bisa mengerjakan yang sudah diajarkan, tapi mungkin masing-masing orang kan punya preference beda-beda ya. Kayaknya aku lebih mau ke Pio lah, kayaknya aku mau ke sini lah. Walaupun sebenarnya harusnya dia bisa semua, tapi mungkin makin lama ya pasti dia akan kerucutkan sesuai dengan pengalaman dia. Jadi ya pesannya ya cari pengalaman, karena masih awal ya coba-coba aja dulu gitu kan. Akhirnya nanti kita juga yang akan menemukan kayaknya aku cocoknya di sini, kok aku cocoknya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu. Nah, teman-teman, pesan yang disampaikan Bu Mayang tadi itu telah berakhir podcast kita pada kali ini. Jadi sekaligus pesan dari Bu Mayang tadi menutup podcast kita pada kali ini mengenai psikologi forensik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mayang yang telah memberikan atau telah sharing-sharing lah pengalaman Ibu khususnya di bidang psikologi forensik, Bu. Iya, sama-sama Sekar dan tim. Oh ya, terus juga untuk kesimpulan pada episode kali ini, sebenarnya psikologi forensik tuh sangat kompleks banget teman-teman. Jadi emang hal yang perlu dipersiapkan selain minat kita yang besar itu adalah mental dan juga kompetensi kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada di psikologi forensik. Oke, sekian dulu podcast kita pada episode kali 2 ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.